Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Halidah dengan NIM T20187083. Saya dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang daulah-daulah independen. Daulah independen di sini adalah daulah atau dinasti yang memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Dan daulah-daulah independen ini menjalankan pemerintahannya sendiri. Selanjutnya yaitu peta kekuasaan daulah independen. Pada peta ini terdapat daulah Samaniyah yang ada pada daerah Transoxiana dan ada daulah Tahiriyah di daerah Khorasan, ada daulah Safariyah di daerah Fars, ada daulah Buwaihiyah di daerah Baghdad, ada daulah Hamdaniyah dan Mirdasiyah di daerah Aleppo, dan ada daulah Tuluniyah, Ihsidiyah, dan Fatimiyah di daerah Mesir. Selanjutnya, selain daulah-daulah independen yang ada pada peta wilayah, di sini juga ada daulah-daulah independen yang lebih lengkap, yaitu di antaranya ada daulah Sajiyah di Azerbaijan, ada daulah Buwaihiyah di Baghdad, ada daulah Tuluniyah di Mesir, ada daulah Ghaznawiyah di Afghanistan, ada daulah Saljuk yang bercabang-cabang, baik ada di Baghdad, ada di Kirman, ada di Syria, ada di Kurdistan dan Jazirah Anatolia. Ada daulah Idrisiyah di Maghrib, ada daulah Aghlabiyah di Tunisia, ada daulah Dulafiyah di Kurdistan, ada daulah Alawiyah di Tabaristan, ada daulah Hamdaniyah di Aleppo dan Mosul. Ada daulah Mazyadiyah di Hillah, ada daulah Ukailiyah di Mosul, ada daulah Mirdasiyah di Aleppo, ada daulah Umayyah di Spanyol, dan yang terakhir yaitu ada daulah Fatimiyah di Mesir. Sejarah lahirnya daulah independen. Yang pertama yaitu karena para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk kepadanya. Yang dimaksud para khalifah di sini adalah para khalifah dinasti Abbasiyah yang tidak cukup kuat untuk membuat wilayah-wilayah yang lain tidak tunduk kepadanya, sehingga banyak wilayah-wilayah atau di dinasti-dinasti kecil memilih untuk melepaskan diri dari daulah Abbasiyah. Yang kedua, ada penguasa Bani Abbasiyah lebih menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi, sehingga terjadinya disintegrasi politik di mana wilayah-wilayah kecil banyak lebih memilih memberontak dan melepaskan diri dari dinasti atau daulah Abbasiyah. Yang ketiga, seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, seperti daulah Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Idrisiyah di Maroko. Yang keempat, ada seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah, kedudukannya semakin bertambah kuat, seperti daulah Aghlabiyah di Tunisia dan Tahiriyah di Khorasan. Ketika seorang gubernur mempunyai kedudukan yang bertambah kuat, maka mereka bisa saja memikirkan cara untuk melepaskan diri dari dinasti atau daulah Abbasiyah dan mendirikan daulahnya sendiri. Yang kelima, ada fanatisme yang berkembang di daulah Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu peradaban di daulah independen. Di antaranya ada yang pertama, Masjid Qairawan di daulah Aghlabiyah. Yang kedua, ada transmisi ilmu pengetahuan di Italia oleh daulah Aghlabiyah. Yang ketiga, ada Samarkand yang menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam pada daulah Samaniyah. Yang keempat, ada Masjid Arus Al-Falak di daulah Ghaznawiyah. Yang kelima, ada Masjid Al-Hakim pada daulah Fatimiyah. Keilmuan dan karya yang muncul di daulah independen, di mana pada daulah-daulah independen ini sangat memperhatikan pendidikan. Hal ini terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan di masanya. Selain itu, pada daulah-daulah independen ini juga banyak lahir para tokoh di bidang keilmuan.
Contohnya ada Ibnu Sina, ada Ar-Razi, ada Al-Farabi, dan lain sebagainya. Karya yang ada pada Daulah Independen antara lain yaitu Al-Qanun fi at-Tibb karangan Ibnu Sina yang menjelaskan tentang ilmu kedokteran. Ada Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain karangan Al-Farabi, dan ada Al-Hawi karangan Ar-Razi yang juga menjelaskan tentang ilmu tentang kedokteran. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Daulah Independen. Yang pertama ada Al-Farabi, yaitu seorang ilmuwan dan seorang filsuf. Yang kedua Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan, dan seorang dokter. Yang ketiga Al-Razi, yaitu seorang ahli kedokteran dan pakar sains. Yang keempat ada Al-Khwarizmi, yaitu ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Salah satu karyanya yaitu sebagai penemu angka 0. Yang kelima ada Mahmud Ghaznawi, yaitu orang yang ahli dalam peperangan. Yang keenam ada Badi al-Zaman al-Hamdani, yaitu seorang penyair Arab. Yang selanjutnya yaitu runtuhnya Daulah Independen, di mana secara umum daulah-daulah independen ini runtuh karena yang pertama, kekalahan pada kekuatan militer. Yang kedua, terpecahnya wilayah kekuasaan daulah-daulah menjadi beberapa wilayah. Dan daulah terakhir, ada Daulah Fatimiyah, di mana daulah ini runtuh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlemen. Yang kedua, terjadinya persaingan perebutan wazir, karena sistem parlemen ini di mana wazir sebagai pemegang pemerintahan, sehingga banyak sekali perebutan yang ingin menjadi seorang wazir. Yang ketiga, adanya resistensi dari orang-orang Sunni dan Nasrani di Mesir. Yang keempat, lemahnya para khilafah. Yang kelima, terjadinya perebutan kekuasaan antara bangsa Barbar dan bangsa Turki. Runtuhnya Daulah Fatimiyah ini menandakan berakhirnya Daulah Independen yang kemudian digantikan oleh kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.